tampak sekali antusias guru-guru. Nah kemarin banyak yang telepon ini. Bagi saya harus masuk ini. Mohon maaf saya bilang karena sekolah sasaran ini sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi sudah tidak bisa. Kalaupun nanti ada kesempatan bisa nanti tinggal saya hubungi saja. Artinya itu tandanya ini benar ini. Ini tandanya antusias guru-guru di Kecamatan Pekat ini ada loh yang mau belajar. Nah walaupun ya beberapa pihak yang kurang mendukung. Karena apa? Karena belum memahami ya, bagaimana program POP ini yang sebenarnya. Bahkan sebagian besar guru juga Pak Ben, termasuk tadi juga. Nah, termasuk juga tadi saya ke SDN 20, kemarin SDN 34, SDN 7 juga, kemudian SDN 26 juga bilang siapa yang minggu depan, kegiatannya apa minggu depan Pak kata. Untuk minggu depan kita terbudi. Wah itu bagus itu, bisa nggak saya pergi lagi nih katanya. Termasuk kemarin juga. Bisa disebutkan inisialnya Pak Ujang biar lebih menarik lah. Nanti ya. Oke, itu apa namanya nggak bisa pergi lagi karena kami dia sudah pergi katanya. Wah, berikan kesempatan yang lain dulu dong. Dia karena selalu sekali kegiatannya itu luar biasa sih Pak. Selain kita kegiatan di tempat di Raperka, yang menarik juga ini yang bikin kita semangat ini ada pendampingannya. Nah, selama ini kita hanya menerima diklat terus tanpa ada intervensi apa yang kita dapatkan di ada tanpa tidak lanjut apa yang kita dapatkan di kegiatan itu nggak ditindaklanjuti sih, meskipun ada tugas dari kita ya bodo amat kan begitu. Alhamdulillah di POP juga kami merasa sangat banyak mendapatkan ilmu karena selain dapat ilmu di kegiatan inti, kami juga mendapatkan tugas dan kami langsung dikoreksi tugas kita, didampingi untuk menyelesaikan tugas kita di lokasi. Itu yang bikin mereka mau belajar lagi, mau berangkat lagi. Kami juga dari Ormas Pak Beni selaku suhu PK ya, koordinator juga. Kami merasa bersyukur sekali dengan adanya koordinator di dua kecamatan ini, terutama di Kecamatan Pekat. Jujur saja kami kewalahan Pak. Kami mendatangi saja tahun kedua itu kewalahan sekali Pak. Padahal itu mendatangi Pak. Ini pertanyaan terakhir ini dari saya, kira-kira langkah cara-cara seperti apa Pak Beni sehingga peserta ini sangat semangat sekali, antusias sekali untuk di Laberka. Jarak Pak Beni, Pak Budi, dari titik Pekat ke Laberka itu 117 sampai 120 kilo. Pendekatan apa yang dipakai oleh Pak Beni gitu? Berarti hampir 300 kilo. Mungkin bisa sampai hanya maksimal 60%. Pendekatan apa yang dipakai oleh Pak Beni? Saya lebih cenderung ke pendekatan person. Jadi ya pertama tadi kan kita mulai dari ini kan. Yang pertama kita sudah awali dengan hal yang bagus, yang baik kemarin kan. Nah makanya tadi saya bilang kalau kita mampu mengelola yang pertama itu ya dan seterusnya akan bagus. Itu Budi. Jadi yang pertama kita poles bagus, hasilnya kan gitu. Jadi artinya Pak Beni juga tidak sekedar share di grup juga tapi memastikan telepon satu persatu gitu. Itu informasi kami dapat Pak Beni. Saya telepon satu-satu, bukan saja mengajak pada itu. Saya misalnya kan teman-teman dari PK ini startnya jam subuh, jam 5. Jam 5 itu saja saya telepon itu. Pastikan. Sudah bangun. Gitu. Saya pastikan begitu. Di mana ini? Sehingga mereka itu siap-siap. Tidak ada asal-asal lagi. Sambil dapat informasi Pak. Nah, kalaupun ada yang belum bangun waktu itu, saya cari alternatif. Bagaimana ini? Supaya bisa digantikan atau apa gitu kan, supaya tidak gagal. Nah kecuali memang ada beberapa sekolah yang belum memahami, belum fokus, belum terpanggil jiwanya, bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Kadis kemarin tuh apa kemudian?
datang bukan untuk dipanggil, tapi bukan karena kebutuhan. Tapi karena kebutuhan itu sebenarnya yang menjadi motivasi bagi mereka sebenarnya. Mereka kan begini, mulai di guru ini kan di manajemen kelas. Karena guru-guru kan pingin guru-guru itu pingin sekali mendesain kelas, display kelas itu yang mereka inginkan. Nah, tetapi selama ini guru-guru itu tidak diberikan kesempatan untuk mendesain seperti itu. Nah, setelah dibimbing, didampingi oleh program POP Alfat Dompu ini kan sudah kelihatan mereka ini. Nah, makanya seperti yang saya di-share di grup WhatsApp kemarin, kan ada berkesinambungan. Jadi bukan saja guru-guru di model-model pembelajaran ini hanya menyusun RPP dan merancang model, tapi bagaimana juga mendesain kelasnya, kan itu. Bagaimana caranya? Ya harus tanya kembali ke peserta yang sudah ikut desain kelas. Iya. Kan seperti itu. Iya. Runtutan kegiatan ini. Saya juga cerita juga Budi. Iya. Ini SD 26. Jadi Pak Kahar ya? Bukan, maaf. SD 20. Oh, Pak Muhsin, ya. Jadi beliau itu selesai guru-guru mendapatkan pelatihan di KPK, besoknya itu wajib ditagih. Bukan ditagih, kumpul bersama di kantor. Menyampaikan hasil, wajib itu. Oh iya, jangan keren disampaikan dengan bahasa narasumber, sampaikan dengan bahasa kalian sederhana aja, biar teman-teman bisa ditelah ya, kena ilmunya juga, dapat ilmunya juga. Akhirnya disampaikan oleh Pak siapa tadi Pak? Pak Musim. Bukan. Pak Kaharudin. Radiansa. Sama Ibu Latifa. Ibu Latifa. Sampaikan ke teman-teman. Sehingga teman-teman juga tadi kita cek juga sudah mulai aktif, bahkan di depan printer masing-masing dan semuanya nyusun RPP. Itu luar biasanya. Luar biasa. Artinya sangat berefek juga sekali Pak Panu ya. Sekalipun jauh berapa kilo tadi Pak? 117 kilo. P ya Pak? Belum P 117 lagi. PP-nya ya. Berarti 200. Artinya minimal di perjalanan berapa jam Pak? Itu kalau sekitar 3 jam ya, normal ya. 3 jam P, 3 jam P lagi. 6 jam dihabiskan di lapangan Pak. Biasa loh Pak, bukan di perjalanan. Dekat 6 jam tuh Pak Budi. Tapi itulah kita antusias sekali untuk ini. Karena luar biasa ya. Diberikan kesempatan. Nah, mereka untuk berekspresi, mereka untuk mendesain berkarya, mendesain kelas, mendesain rencana pembelajaran. Artinya Kemendibristek menggelontorkan dana besar ini tidak sia-sia Pak, tidak sia-sia. Oh, itu dompu ya. Tapi di dompu ya, mudah-mudahan grafik POP Alfat ini naik di tahun terakhir ini. Iya, insya Allah. Itu yang menjadi harapan supaya ke depan ya masih ada program berikutnya. Program yang berikutnya. Apalagi nanti kami mendengar dari teman-teman POP bahwa narasumber karakter budi ini itu pembicara nasional ya, termasuk Pak Agu Wisef juga ya. Itu dari mana Pak Yunus? Guru besar UIN Semarang ya. Calon profesor Pak Yunus ya. Calon profesor Bapak Ibu, luar biasa para netizen. Pak Beni, langkah apa lagi yang harus diracikan untuk karakter buding selanjutnya ini Pak? Kalau karakter buding ini materi yang menarik ini. Menarik. Jadi kalau di karakter buding ini bukan saja mendesain kelas, kemudian bukan saja menyusun RPP, tapi dia itu bagaimana memotivasi anak untuk belajar. Itu yang jadi ke depan ini jadi sangat rugi apabila teman-teman guru tidak mau mengikuti ini program karakter buding ini, karena disinilah bisa terlihat bagaimana bisa menumbuhkan motivasi belajar terhadap anak. Dan bukan saja anak sih sebenarnya. Iya Pak Ben, sepakat. Tapi guru itu sendiri sebenarnya. Nah, supaya nanti bisa ditularkan ke anak-anak itu tujuannya. Luar biasa. Saya juga tadi Pak Ben sempat mendampingi di STN 07 PK di bawah kepemimpinan Kamsul itu. Ternyata sekalipun berada di atas gunung, tapi paling tidak sekolah itu menjadi sekolah model Pak Safar ya, sekolah model ya.
Artinya mereka menunjukkan bahwa dan mereka berterima kasih kepada POP, Pak. POP sangat berjasa kepada kami. Di satu sisi mereka bersyukur juga bahwa bersamaan dengan akreditasi. Iya. Iya. Jadi ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya, Bapak. Artinya secara jelas kita sepakati bahwa keterbatasan jauh dari akses pemerintah tidak membatasi kita untuk jadi orang-orang hebat. Tidak menghalangi, Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa ini. Tinggal hasil pengamatan Pak Beni sudah berapa persen peningkatan terhadap guru ini? Mulai dari leadership, lalu kemudian manajemen kelas, lalu kemudian sudah dengan model-model pembelajar. Kira-kira Pak Beni seberapa persen peningkatan guru-guru dan kepala sekolah, termasuk penyusunan KOSP dan RKS itu, Pak? Iya. Ini kalau saya melihat ini sudah mencapai 80%. 80%, alhamdulillah, luar biasa itu, Pak. Biasa ini. Nah, bagaimana tinggal begini lagi nih, tinggal kemauan kepala sekolah mungkin nanti yang akan mendesain ulang, sehingga menciptakan suasana belajar di sekolahnya itu yang kondusif, yang efektif dan sebagainya. Itu yang diharapkan sekarang. Jadi Iya, gimana? Bagaimana hasil pengamatan tadi, Pak Yunus? tapi setelah program POP berakhir, Ya, mereka berakhir pula mereka manajemen mereka di Kreativitas ya. Iya. Justru harapannya dari 12 sekolah sasaran ini PKAD ya. ini dapat berimbas ke sekolah-sekolah lain, itu harapannya. Gitu. Jadi yang membuat hebatnya juga ini ya, walaupun kami di PK ini kan tidak begitu, bukan sih tidak ada intervensi, tapi hanya intervensi dari jauh lah oleh pemerintah gitu kan. Iya. Nah, jadi teman-teman di PK ini punya kemauan sendiri, itu yang membuat saya bangga juga di PK ini. Iya. Punya kemauan sendiri untuk mau belajar. Nah, jadi jarak bukan merupakan halangan, bukan pembatas bagi saya juga melihat kemarin itu, Pak Ben, ada beberapa guru yang bawa anak sebelum umur 2 tahun ya. Iya, ada 2 atau 3 itu. Salah satunya di PK juga, Pak. Salah satunya di PK membawa anak kecil ya. Artinya semangat yang sudah luar biasa menurut saya, Pak Beni. Dan ya kan kemarin pada tahap pertama juga kemarin kan ada guru-guru yang macet kendaraannya, tengah jalan kan. Nah, jadi saya pikir mereka itu nggak nyampe. Ya, ternyata setelah mereka perbaiki motornya, ternyata nyampe juga. Bayangkan kan, sudah setengah perjalanan, sudah lebih dari macet. Macet. Kenapa? Karena mereka itu mau belajar. Gitu kan? Ada kemauan. Ini yang membuat ada bangga juga sih. Belum lagi banyak oleh-olehnya juga di PK ini, Pak. Paket komplit Ibu Saira luar biasa. Beliau lagi nonton saat ini. Pak Yunus, bagaimana suka duka atau gimana ya perasaannya pada saat mendampingi SDN 26 dan SDN 09 PK Pak Mubar dan Ibu Saira tadi, Pak Yunus, perasaannya? Saya melihat Bapak ini baru pertama kali di PK ini, Pak, untuk tahun ketiga. Benar sekali, memang sejak 3 kegiatan yang sudah berjalan ini kegiatan pertama saya di PK ya, melakukan pendampingan bagi guru, terutama kegiatan kemarin di kegiatan model-model pembelajaran. Alhamdulillah ya, jadi kita datang sini tidak sia-sia ya, jadi tidak sia-sia. Kami benar-benar memberikan pendampingan secara langsung kepada guru di kelasnya. Jadi contohnya tadi di SD 09. Pak Mubar ya. Di Pak Mubar. Ada guru Pak Arwan itu. Arwan SPD. Tidak bisa membedakan mana RPP model inquiry dan mana model PJBL. Jadi setelah kita arahkan baru dimengerti terkait dengan 2 model itu. Termasuk juga pada tahapan kegiatan intinya.
Jadi kita tekankan, berikan penguatan. Model Irkuiru itu adalah penemuan, pemecahan masalah oleh siswa. Nah, sementara PJBL itu adalah hasil atau produk yang harus dihasilkan oleh siswa. Jadi kan sampai tadi kita jelaskan, jadi tidak perlu harus menggunakan fasilitas yang mahal, media yang mahal untuk alat peraga dan lain-lainnya. Ya, cukup menggunakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu sudah luar biasa. Artinya guru sudah memberikan pemahaman yang nyata, konkret kepada siswa didik. Ya, luar biasa Pak. Sekalipun beliau rencananya tiga malam di PK ini Pak Safar. 3 malam rencananya. Terus malam yang ketiga harus ngapain? Pak Ben, gimana ini? Kabar baik juga untuk Pak Koordinator ini. Pak Beni, ya Allah, luar biasa Pak Beni, luar biasa. Salut benar Pak. Iya. Koordinasi narasumber di grup itu luar biasa. Memang pembagian kelompok. Sampai tanya satu-satu di grup itu kan terkait dengan arahannya, misalnya sangat aktif dia, sangat aktif di grup. Pencerahan juga. Refleksi diberikan sugesti lebih awal oleh Pak Beni dan Ibu Emi tentang tema kegiatan yang nanti akan dilakukan. Jadi itu menjadi salah satu motivasi juga peserta untuk mengikuti kegiatan kita. Artinya ada upaya besar dari Pak Beni. Motivasi Pak Beni sehingga sampai seperti itu Pak Beni, sampai rela telepon satu-satu memastikan, lalu kemudian ada sugesti dan lain sebagainya. Motivasi Pak Beni ini sampai meninggal anak istri loh. 24 jam Pak Beni langsung kontrol ini. Nah, ini apa namanya, karena ini saya berkepentingan pendidikan di PK ini lebih maju dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Dompu ini. Walaupun jarak kecamatan PK sangat jauh dari kota kabupaten, jadi kalau masalah kualitas kompetensi guru, kualitas guru, jadi tidak ketinggalan juga. Apalagi sekarang kan sudah teknologi sudah canggih, jadi para guru itu dapat mengakses informasi pendidikan itu lewat handphone di rumah dan di mana saja. Yang namanya merdeka belajar kan harus merdeka ini. Iya, artinya dan saya juga pernah mendengar yang disampaikan Pemda Dompu bahwa tidak ada lagi sekolah terperinci Pak Beni ya. Iya. Tidak ada lagi istilah sekolah terperinci, semuanya sama, diperlakukan sama oleh pemerintah. Dinamakan sekolah terperinci kan akses terperincinya, aksesnya ya Pak ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Sekarang sudah mudah dijangkau oleh apapun, baik kendaraan maupun alat komunikasi itu sudah. Artinya kualitas atau kompetensi guru tidak kalah jauh dengan yang ada di kota. Iya, tidak kalah jauh. Cuman sekarang ini bagaimana ya kreativitas guru, bagaimana membangkitkan semangat masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Ini yang memang masih kurang, karena kalau di kecamatan PK ini kan multikultur dia, jadi sangat perlu proses untuk melakukan pendekatan itu. Jadi ada yang dari Lombok dominasinya, kemudian dari Bali, dari Jawa, ya bahkan dari beberapa daerah ada di kecamatan PK ini, sehingga ya apa namanya, budaya kulturnya itu ya perlu dipahami lah supaya itu yang menjadi tantangan sebenarnya oleh guru-guru, oleh pendidik di kecamatan PK ini. Nah, karena rata-rata yang banyak guru kan berasal dari Dompu kan. Iya. Sementara yang diajarkan ini anak-anak dari suku Sasak, dari suku Bali. Jadi tapi tidak akan berhenti, mereka itu tetap akan belajar, apalagi kembali dengan POP ini, program organisasi penggerak, luar biasa. Alhamdulillah Pak Saf. Yang Pak Adam yang tadi yang hampir jatuh. Pak Adam di SDN 26 ya. SDN 26 Budi. Iya.
Gimana itu, Pak? Katanya tadi hampir jatuh di motor, mana jalannya licin, hujan lagi. Jadi Pak Budi kita tadi ke SDN 26. Iya. Nah, itu di Untalan. Oh, Intala. desanya. Sorry nomo. Itu Pak Budi, akses dari jalan raya masuk ke SDN 26 Pak Budi. Berapa kilo? Dapat 5 kilo lebih ya? Iya, lebih. 5 kilo lebih, 6 kilo, 7 kilo mungkin Pak Budi. Itu ditempuh dengan jalan yang licin, becek. Apalagi dari malam hujan, kebetulan kita perginya aman. Pulang baru tidak aman, Pak ya. Nyampe di SDN 26 diguyur hujan besar. Nah, sehingga pulangnya sudah diwanti-wanti sama Pak Kepala ini. Nanti sebentar aja katanya. Tapi kami maksakan karena kami masih punya tugas di SDN 20. Kita lari pakai jas hujan Pak Budi. Kadang turun dari motor berapa kali tadi. Karena memang jalannya betul-betul becek. Jauh lagi naik turun gunung Pak Budi. Karena posisi SDN 26 ini mungkin ya, karena tempatnya jauh dari pemukiman padat penduduk, sehingga anak-anak yang yang sekolah itu di tengah-tengah, mohon maaf, di tengah-tengah kebun jagung itu. Oh iya. Kebun tebu itu Pak Budi. Nah, sehingga kalau kita lihat lokasi SDN 26 itu nggak ada perkampungan betul. Itu perkampungannya jauh terpisah-pisah di tengah-tengah kebun tebu itu Pak Budi. Itu anak-anak yang sekolah di situ. Tapi semangat ya. Siswa itu tadi SDN 26 yang kita intervensi tadi Pak Yunus itu untuk kelas 4-nya ada 6 orang. 6 orang. Nah, jumlah keseluruhan siswa kurang lebih sekitar 50 orang. Itu sekolah tidak pernah menurut Pak Pemas Ujang tertinggal ya. Masih tertinggal sekali ya. Bisa dibilang aksesnya ya, masih tertinggal sekali Pak ya. Karena jalannya betul-betul memang jauh. Siswa itu cerita guru-guru itu Pak Budi, mereka kalau ke sekolah itu harus menempuh buka sepatu karena jalannya licin, becek. Daripada sepatunya sampai sekolah sepatunya kotor, nah mending kalau lagi musim hujan mereka gantung sepatunya di leher. Gitu. Saking semangatnya mereka ingin belajar ke sekolah Pak Budi. Itu menempuh perjalanan berapa kilo siswa itu? Itu sekitar kalau di SDN 26 itu sekitar ya 1 kilo sampai 2 kilo. 1 kilo sampai 5 kilo. Sampai 2 kilo. Oh, 2 kilo. Yang SDN 20 Pekat Pak Budi. Pak Musin ya. Nah, Pak Musin itu aksesnya lebih jauh lagi. Ada sampai 8 sampai 10 kilo Pak Budi. Jauh itu. Dari perkampungan ke sekolah. Bukan, dari jalan raya ke sekolah. Dari jalan raya. Itu pun kampungnya jauh-jauh Pak Yunus. Siswanya jalan kaki. Siswanya itu Pak Budi. Saya pernah diajak jalan-jalan sama Pak Musin itu. Jarak antara sekolah dan siswa itu kurang lebih 4 kilo Pak Budi. Karena di perkebunan. Iya Allah. Karena di perkebunan, di kampung perkebunan transmigrasi Pak Budi. Kampungnya orang Bali yang tengah-tengah gunung yang di bawah Gunung Tambora itu. Itu mereka kalau musim hujan ya kadang dulunya sering nggak masuk sekolah, tapi karena luar biasanya motivasi dari Pak Muksin itu sekarang alhamdulillah meskipun musim hujan yaitu tenteng sepatunya ditenteng pakai baju bebas dulu, nyampe sekolah baru pakai baju ganti. Luar biasa sekolah-sekolah di SDN Pekat ini Pak Budi. Luar biasa Pak Beni ya, luar biasa Pak Beni. Aduh, luar biasa Pak Beni. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pak Beni ini. Kalau langkah selanjutnya ya tetap kita memberikan motivasi. Nanti kita akan juga melakukan evaluasi nanti sejauh mana teman-teman guru yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan ke kelasnya masing-masing. Iya. Dan yang terutama konsistensi itu Pak. Ya, karena jangan sampai apa yang telah kita dapatkan dan telah kita berikan kepada peserta itu setelah POP selesai juga iya. ilmu mereka. Iya. Itu yang nggak kita harapkan. Ya
Ya mudah-mudahan saja Pak. Tapi di bawah, saya yakin dan percaya di bawah komando koordinator PK dan Kilo, Ibu Pak Beni masih muda ya, masih energik. Energi. Siapa yang tidak kenal Pak Beni di PK ini Pak? Bukan di Pekan, di Dompu juga. Di Dompu. Kemarin pernah juara apa di PKK itu Pak? Pak Beni? Kemarin Prestasinya Pak? iya, kan saya sih, cuman saya menulis cerita. Menulis cerita apa Pak? Cerita tentang legenda Padi Menangis. Padi menangis. Legenda Padi Menangis itu cerita rakyat Dompu. Dilombakan di Pendopo ya. ya Pendopo di apa namanya, tingkat apa, lomba PKK, ibu-ibu PKK Provinsi. tingkat Provinsi. provinsi. Kemarin dapat juara berapa Pak Beni? Ya, alhamdulillah dapat juara 1 kalau Kabupaten Dompu itu kemarin. Kita mewakili Kabupaten Dompu. Wakil Kabupaten Dompu, luar biasa Pak Beni. Penghargaan yang dari saya pernah lihat Pak Beni upload penghargaan dari kementerian kalau nggak salah. KPK juga pernah beliau ada penghargaan dari KPK, Kementerian Pendidikan. Kalau masalah penghargaan ya alhamdulillah lah. Sudah berapa kali Pak Beni ke kementerian? Atau pernah diundang di Kementerian Pendidikan? Ya, itu sejak 2017 sampai 2019 untuk kegiatan-kegiatan di kementerian. Kegiatan apa Pak? Sehingga mereka termotivasi sekali Pak. Kami kemarin itu kegiatan menulis buku bahan bacaan literasi untuk anak-anak Indonesia ini. Sampai saat ini masih berlaku di rumahnya Pak Beni ya? Masih berlaku. Dan kemarin juga saya dapat kiriman buku juga dari Kang Maman Suherman. Ada buku-buku komik itu. Oh iya. Tapi untuk anak-anak remaja, bukan untuk anak-anak yang SD itu komik. Dibatasi. Oke, terima kasih Pak Beni dan teman-teman Bapak atas kebersamaannya luar biasa. Terima kasih Pak Beni, luar biasa. Koordinator Kecamatan Pekat sekaligus Kepala Sekolah SDN 04 Pekat Pak ya. Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.